Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu pertama sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat dan yang kedua sifat-sifat pembagian pada bilangan bulat. Nah, kita lihat yang pertama, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Pernahkah Ananda pergi berobat ke dokter? Setelah kita berobat, kita akan dikasih resep. Seperti dalam resep tersebut ditulis 3 kali 1. Dan juga dalam resep tersebut ditulis 2 kali 1. Artinya apa? Resep yang diberikan oleh dokter tersebut, kalau seandainya 3 kali 1, artinya kita harus meminum obat 3 kali dalam sehari. Dengan kata lain, 3 kali sehari itu sama dengan 3 kali 1 hari sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Nah, ini namanya sifat perkalian berulang. Dapat kita definisikan A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Contoh yang kedua, kalau seandainya kita menabung di bank, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap hari, tiap akhir bulan, dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukanlah banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk perkalian. Kita lihat, Endang menabung Rp500.000 dalam waktu 7 bulan berturut-turut. Dapat kita tulis 7 dikali 500.000. Dengan menggunakan sifat perkalian berulang yang tadi, dapat kita tulis 7 kali 500.000 sama dengan 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 sebanyak 7 kali. Maka 500.000 ditambah 500.000 sebanyak 7 kali, dapatlah jumlahnya 3.500.000. Jadi banyak tabungan Endang selama 7 bulan adalah 3.500.000 rupiah. Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk garis bilangan, artinya dari titik 0 kita akan meloncat 500 satuan sebanyak 7 kali. Jadi sini 500 ditambah lagi dengan 500 ditambah lagi dengan 500 sebanyak 7 kali loncatan, maka akhirnya kita akan berada di titik 3.500. Ini dalam bentuk satuan ratusan. Nah, jadi untuk sifat perkalian 7 kali 500.000 artinya adalah 3.500.000 rupiah. Nah, lanjut ke sifat berikutnya. Sifat perkalian bilangan bulat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif artinya A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 8 dikali 3 sama dengan 3 kali 8. Kalau kita lihat hasilnya, 8 kali 3 itu sama dengan 24, sama dengan 3 kali 8 itu juga nilainya adalah 24. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Dapat kita definisikan A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Contoh, 2 dikali 3 dikali dengan 4
sama dengan 2 dikali 3 kali 4. Kalau kita lihat hasilnya, 2 kali 3, 6, dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 kali 4, 12. 6 dikali 4, itu kita dapatkan hasilnya 24, sama dengan 2 kali 12, itu juga 24. Jadi, hasil untuk yang sifat asosiatif pada perkalian itu adalah sama. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Untuk yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dapat kita definisikan A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Contoh, 2 dikali 3 tambah 4 sama artinya dengan 2 dikali 3 ditambah 2 kali 4. Kalau seandainya kita lihat hasilnya, 2 dikali 3 tambah 4 itu adalah 7, sama dengan 2 kali 3, 6, ditambah 2 kali 4, 8. 2 dikali 7 adalah 14, sama dengan 6 kali 8 juga menghasilkan 14. Jadi nilai yang di sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan. Maka itu berlaku untuk sifat perkalian distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan. Dapat kita definisikan A dikali B kurang C sama dengan A dikali B kurang A kali C. Contoh, 3 dikali 2 kurang 5 sama dengan 3 kali 2 kurang 3 kali 5. Kalau kita lihat hasilnya, 3 dikali 2 kurang 5 akan menghasilkan nilai negatif 3 sama dengan 3 kali 2, 6 dikurang 3 kali 5, 15. Maka untuk 3 kali negatif 3, negatif 9 sama dengan 6 kurang 15 juga negatif 9. Berarti berlaku untuk sifat yang kedua adalah distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita lanjut ke sifat perkalian dilihat dari tanda bilangannya. Yang pertama, hasil kali dua bilangan bulat positif yang memiliki tanda yang sama adalah bilangan bulat positif. Nah, kuncinya di sini. Bilangan bulat positif yang memiliki tanda yang sama akan menghasilkan bilangan bulat positif. Contoh, 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 adalah bilangan bulat positif, 5 juga bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. 4 dikali 5 sama dengan 20. Contoh yang kedua, negatif 3 dikali negatif 6 sama dengan 18. Negatif 3 adalah bilangan bulat negatif. Negatif 6 adalah bilangan bulat negatif. Dan 18 adalah bilangan bulat positif. Maka dari sifat yang pertama tadi, bilangan yang memiliki tanda yang sama akan menghasilkan bilangan bulat positif. Di negatif dikali dengan negatif akan menghasilkan positif. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, hasil kali dua bilangan bulat positif yang memiliki tanda berbeda adalah bilangan bulat negatif. Kuncinya, kalau tanda berbeda akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Contoh, negatif 5 dikali dengan bilangan bulat positif 8 akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Ini negatif 8 dikali negatif 5 dikali 8 sama dengan negatif 40. Contoh yang kedua, 7 dikali negatif 4 sama dengan negatif 28. 7 adalah bilangan bulat positif dikali dengan negatif 4 adalah bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Maka positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif. Kalau seandainya kita bawakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ibarat melaksanakan perintah
kita kasih plus, perintah kita kasih plus, maka kalau kita melaksanakan perintah, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau seandainya kita melaksanakan larangan, maka kita menjadi orang yang tidak bertakwa. Begitupun kalau seandainya kita meninggalkan perintah, kita akan menjadi orang yang tidak takwa. Kemudian kalau seandainya kita meninggalkan larangan, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Sifat yang selanjutnya adalah sifat perkalian antara bilangan bulat dengan 0. Untuk setiap bilangan A selalu berlaku A dikali 0 sama dengan 0 atau A 0 kali A sama dengan 0. Artinya apa? Apapun bilangan, kalau seandainya kita kalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Contoh, 7 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 7 juga sama dengan 0. Contoh lain, 10 kalau kita kalikan dengan 0 juga akan menghasilkan nilainya 0. 1000 kalau kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah tetap 0. 500.000 kalau seandainya kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah tetap 0. Maka apapun bilangan, kalau kita kalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Kita lanjut ke identitas perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A, selalu berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A akan menghasilkan nilai A itu tersendiri. Artinya apa? Apapun bilangan, kalau seandainya kita kalikan dengan 1, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maka 1 disebut dengan unsur identitas. Contoh, 8 kali 1 itu sama dengan 8. 9 dikali 1 sama dengan 9. Maka apapun bilangan, kalau seandainya kita kalikan dengan 1, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Lanjut, kita ke sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. A dibagi dengan B sama dengan C. Maka kebalikan dari B dikali C sama dengan A. Contoh, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kebalikannya, 4 dikali 5 itu akan menghasilkan 20. Itu adalah operasi pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Contoh, karena sedang baik hati, Ibu Fitri ingin membagi kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Mari kita lihat. Bu Fitri memiliki 12 kue. Yang akan dibagikan adalah tetangganya ada 6 tetangga. Maka dapat kita artikan 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang sehingga tidak bersisa. Dapat kita tulis 12 kurang 6 kurang 6 akan menghasilkan 0. 6 pengurangan 12 berulang itu sebanyak 2 kali. Berarti ada 2 kali kita mengurangi dengan 6. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Maka dapat kita tulis 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi, masing-masing tetangga Bumia mendapat 2 kue.
Nah, pada pembagian di atas, 12 adalah bilangan yang dibagi dan 6 adalah pembagi. Sedangkan 2 merupakan hasil bagi. Contoh yang kedua, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali lompat, jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Kalau kita lihat di garis bilangan, untuk arah kiri kita kasih tanda negatif dan untuk arah kanan kita kasih tanda positif. Karena tupai melompat ke arah kiri dengan 3 satuan, maka kalau titik awal di titik 0, maka dapat kita ilustrasikan tupai meloncat sebanyak berapa kali sampai ke 15. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat disimpulkan negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5. Lanjut ke sifat yang kedua. Hasil pembagian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya. Hampir sama dengan perkalian. Yang pertama, hasil bagi dua bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama adalah positif. Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Contoh, 20 dibagi 5 sama dengan 4. 20 merupakan bilangan bulat positif, 5 merupakan bilangan bulat positif, maka 20 dibagi 5 akan menghasilkan bilangan bulat positif yaitu 4. Contoh yang kedua, negatif 18 dibagi negatif 6 sama dengan 3. Negatif 18 merupakan bilangan bulat negatif. Negatif 6 merupakan bilangan bulat negatif. Maka bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Jadi negatif 18 dibagi negatif 6 menghasilkan positif 3. Yang kedua, hasil bagi dua bilangan yang memiliki tanda berbeda. Maka hasil dari pembagian tersebut adalah bilangan bulat negatif. Dapat kita tulis negatif X dibagi dengan bilangan bulat Y akan menghasilkan bilangan negatif Z. Atau bilangan bulat positif U dibagi dengan bilangan bulat negatif V akan menghasilkan bilangan bulat negatif W. Contoh, negatif 40 dibagi 8 sama dengan, kita lihat, negatif 40 itu adalah bilangan bulat negatif. 8 adalah bilangan bulat positif. Maka bilangan bulat negatif dibagi dengan positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Maka min 40 dibagi 8 sama dengan negatif 5. Contoh yang kedua, 28 dibagi negatif 4 sama dengan 28 merupakan bilangan bulat positif, negatif 4 merupakan bilangan bulat negatif, maka bilangan bulat positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif. Jadi 28 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 7. Sifat yang selanjutnya adalah pembagian dengan bilangan 0. Untuk sembarang bilangan bulat A, maka berlaku A dibagi dengan 0 akan menghasilkan tidak terdefinisi. Kalau 0 dibagi A, itu akan menghasilkan nilainya adalah 0. Contoh,
25 dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kenapa tidak definisi? Silakan ikuti video selanjutnya. Kemudian contoh kedua, 0 dibagi 8 itu akan menghasilkan 0. Nah, itulah sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Silakan kerjakan soal latihan